Jangan tunggu listrik padam total baru panik. Belakangan ini, pemadaman listrik di wilayah Jawa sampai Bali makin sering terjadi dan bikin banyak orang mulai was-was. Sebagian mungkin menganggap ini cuma gangguan sementara yang akan segera berlalu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, kondisi seperti ini juga bisa menjadi sebuah peringatan. Di video sebelumnya gue sudah bahas soal persiapan menghadapi kiamat digital ketika listrik, internet, dan sistem pembayaran bisa terganggu secara bersamaan. Nah sekarang gue mau ngajak lo melihat satu hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan dalam situasi seperti itu, ada beberapa barang penting yang biasanya langsung diburu banyak orang hingga stoknya habis dalam hitungan jam. Hari ini kita akan membahas 5 barang yang berpotensi hilang paling cepat saat blackout terjadi. Kalau lo nggak mulai menyiapkannya dari sekarang, bukan nggak mungkin nanti lo akan kesulitan ketika kondisi benar-benar mulai kacau. Barang pertama yang akan langsung lenyap dari muka bumi dalam waktu kurang dari 24 jam adalah air bersih kemasan dan segala jenis galon isi ulang. Begitu listrik padam secara massal, pompa air di perumahan mati, dan perusahaan penyedia air bersih perkotaan pun akan berhenti beroperasi karena kehabisan daya. Orang-orang akan langsung menyerbu toko kelontong dan minimarket untuk memborong habis semua persediaan air yang tersisa demi menyambung hidup. Lo harus paham bahwa tanpa air bersih untuk minum dan sanitasi, tubuh kita akan kolaps hanya dalam waktu 3 hari. Jadi jangan pernah berpikir lo bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan sisa air di bak mandi rumah lo yang akan segera membusuk. Selanjutnya, barang kedua yang akan hilang tanpa bekas dari peredaran adalah bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan juga gas tabung untuk memasak. Memang benar stasiun pengisian bahan bakar memiliki tangki penyimpanan yang besar di bawah tanah, tapi ingat, untuk menaikkan bensin itu, ke tangki kendaraan kalian tetap membutuhkan pompa listrik yang besar. Ketika kepanikan massal melanda, antrean kendaraan akan mengular panjang, memicu keributan, hingga akhirnya semua pasokan energi itu habis total atau sengaja ditutup oleh pemiliknya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tanpa bahan bakar dan gas, lo tidak akan bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan lo tidak akan bisa memasak bahan makanan mentah yang ada di dalam dapur rumah lo. Barang ketiga yang mendadak menjadi benda gaib dan harganya melambung tidak masuk akal adalah sumber energi portabel, mulai dari batu baterai kering, lilin, korek api, hingga lampu senter manual. Kegelapan total adalah pemicu utama dari munculnya kepanikan psikologis dan juga meningkatnya angka kriminalitas di malam hari karena tidak ada lagi kamera pengawas yang menyala. Orang-orang yang tidak bersiap akan berebut membeli apa saja yang bisa menghasilkan cahaya di tengah malam yang mencekam. Jika lo baru berniat membeli baterai atau lilin saat listrik sudah padam, lo hanya akan mendapati toko-toko sudah tutup, digembok rapat, atau bahkan sudah habis dijarah oleh masa yang putus asa. Kita tidak boleh melupakan barang keempat yang akan langsung hilang dari fasilitas kesehatan, yaitu obat-obatan dasar, cairan antiseptik, dan obat penyakit kronis di apotek. Saat blackout terjadi, rumah sakit akan mengutamakan ruang perawatan darurat menggunakan sisa solar genset mereka yang sangat terbatas, membuat layanan kesehatan umum lumpuh total. Penyakit sederhana seperti diare akibat air yang tercemar atau infeksi luka terbuka bisa berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat mengerikan jika lo tidak memiliki stok antibiotik, obat pereda demam, dan kotak pertolongan pertama di rumah. Ketika apotek-apotek mulai kehabisan stok akibat rantai distribusi logistik yang terputus, lo hanya bisa pasrah meratapi nasib jika ada anggota keluarga yang mendadak jatuh sakit. Terakhir, barang kelima yang akan hilang dan bertransformasi menjadi komoditas paling berharga di pasar gelap adalah bahan makanan kering yang awet, kaya kalori, dan siap saji seperti mie instan, kornet, sarden, serta susu bubuk. Dalam waktu 24 jam setelah listrik padam, seluruh makanan beku di dalam kulkas lo akan mencair dan mulai membusuk hingga tidak layak lagi untuk dimakan. Di saat itulah, makanan kaleng yang selama ini sering lo sepelekan akan menjadi penyelamat hidup yang nilainya jauh lebih tinggi daripada tumpukan perhiasan emas atau lembaran uang kertas di dalam dompet lo. Siapa yang memegang kendali atas pasokan makanan di masa krisis, dialah yang akan menentukan jalannya bertahan hidup di tengah kekacauan. Sebelum video ini berakhir, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Coba pikirkan, selama ini kita hidup seolah listrik akan selalu tersedia 24 jam tanpa henti. Kita mengisi saldo digital, menyimpan uang di bank, bekerja menggunakan internet, menyimpan makanan di kulkas, dan mengandalkan berbagai sistem elektronik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun ketika muncul isu gangguan pasokan energi saja, jutaan orang langsung mulai khawatir. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, hampir seluruh sendi kehidupan kita bergantung pada satu hal yang sama, listrik.
Inilah alasan kenapa gue selalu bilang bahwa persiapan bukanlah tindakan orang yang paranoid, melainkan tindakan orang yang berpikir jauh ke depan. Kita tidak perlu menunggu pemerintah mengumumkan keadaan darurat. Kita tidak perlu menunggu media memberitakan kepanikan massal. Dan kita juga tidak perlu menunggu rak-rak toko kosong sebelum mulai bergerak. Orang yang paling terlambat biasanya adalah orang yang selalu merasa masih ada waktu. Kalau nanti ternyata tidak terjadi apa-apa, persediaan air, makanan, obat-obatan, baterai, dan kebutuhan darurat yang lo siapkan tetap bisa digunakan kapan saja. Tidak ada yang terbuang. Tapi kalau suatu hari gangguan listrik besar benar-benar terjadi dan lo sama sekali tidak memiliki persiapan, saat itulah penyesalan tidak lagi ada gunanya. Jadi pesan dari video ini sederhana. Jangan fokus pada rasa takutnya, fokuslah pada pelajarannya. Jadikan isu blackout Jawa Bali, isu pasokan batu bara, dan berbagai gangguan energi yang belakangan muncul sebagai pengingat bahwa kemandirian adalah aset yang semakin berharga di masa depan. Karena ketika banyak orang sibuk berharap situasi kembali normal, orang yang sudah siap akan jauh lebih tenang menghadapi apapun yang terjadi. Dan sekarang gue ingin bertanya ke lo, kalau listrik padam selama 3 hari mulai besok pagi, apakah keluarga lo sudah benar-benar siap? Atau justru masih mengandalkan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Jawabannya mungkin akan menentukan seberapa tenang lo menghadapi krisis berikutnya. Membicarakan skenario pahit ini bukan untuk membuat kita menjadi paranoid atau ketakutan setengah mati, melainkan untuk membangun sebuah kesadaran kritis agar kita tidak menjadi korban dari kelalaian kita sendiri. Sistem yang ada di luar sana tidak pernah benar-benar menjamin keselamatan kita secara personal, sehingga satu-satunya benteng pertahanan terbaik adalah kesiapan diri kita masing-masing mulai dari sekarang. Tidak ada gunanya menyesal di kemudian hari ketika kegelapan sudah mengepung rumah lo dan semua barang berharga sudah habis tak bersisa. Mulailah bergerak dengan logis, cicil persiapan kalian dengan bijak, dan jangan pernah menunda sesuatu yang bisa menentukan keselamatan hidup lo di masa depan. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar yang sering dilupakan banyak orang. Dalam setiap krisis, yang paling berbahaya bukanlah kurangnya uang, bukan juga kurangnya teknologi. Yang paling berbahaya adalah rasa aman palsu yang membuat kita merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa kondisi normal bisa berubah hanya dalam semalam. Gua tidak mengatakan bahwa blackout besar pasti akan terjadi besok atau minggu depan. Tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Namun yang bisa kita pastikan adalah bahwa setiap keluarga yang memiliki persiapan akan menghadapi situasi darurat dengan jauh lebih tenang dibanding mereka yang tidak menyiapkan apapun. Ketika orang lain mulai panik mencari air, makanan, obat-obatan, atau sumber penerangan, lo setidaknya sudah memiliki waktu untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ingat, tujuan dari persiapan bukan untuk hidup dalam ketakutan. Tujuannya adalah agar ketika situasi sulit benar-benar datang, lo tidak menjadi bagian dari kepanikan massal. Karena pada akhirnya, yang membedakan antara orang yang mampu bertahan dan orang yang menjadi korban keadaan, seringkali bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap.